Namaku Arka, seorang guru honorer di sekolah kecil pinggiran kota. Gajiku pas-pasan, tapi hatiku penuh cita-cita dan cinta pada Naila, anak satu-satunya dari kepala dinas pendidikan lelaki terpandang dan disegani. Kami saling mencintai sejak kuliah, tapi hubungan ini bagai mimpi di siang bolong. Sampai suatu malam, ayah Naila menatapku tajam dan berkata pelan, tapi menusuk, "Kalau kau bisa jadi PNS, baru aku izinkan kau menikah dengan anakku." Kata-kata itu menampar harga diriku. Sejak malam itu, aku berjanji, aku akan buktikan cinta tak kalah dari status. Tapi, aku tidak tahu perjalanan ini akan penuh air mata, pengkhianatan, dan ujian yang hampir merenggut segalanya, termasuk Naila sendiri. Akankah cinta kami bertahan sampai akhir, atau tenggelam dalam ambisi dan gengsi keluarga? Sebelum lanjut ke kisahnya, tekan tombol subscribe. Kalau kamu suka kisah perjuangan cinta yang bikin haru dan penuh makna, dan tulis di kolom komentar, cinta sejati butuh bukti atau restu? Aku ingin tahu pendapatmu, karena kisah ini nyata bagi banyak orang seperti Arka. Namaku Arka, seorang guru honorer di sekolah negeri kecil di pinggiran kota Bandung. Setiap pagi, aku datang lebih awal, menyapu ruang kelas, menulis pelajaran di papan tulis, dan tersenyum melihat anak-anak datang dengan seragam lusuh, tapi semangat. Gajiku tak seberapa, kadang hanya cukup untuk bayar kos dan makan seadanya. Tapi aku mencintai pekerjaanku dan lebih dari itu, aku mencintai Naila. Dia dulu teman kuliahku, anak yang cerdas, lembut, dan selalu tahu caranya menenangkanku. Kami berbeda duniaku dari keluarga sederhana. Dia dari keluarga pejabat yang terpandang. Tapi kami tetap bersama, saling percaya bahwa cinta bisa melewati segalanya. Sampai suatu hari, aku memberanikan diri datang ke rumahnya. Aku ingin melamar Naila secara baik-baik. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu besar itu, di mana lampu gantung megah berkilauan di ruang tamu. Ayah Naila duduk di kursi kulit hitam, menatapku tajam tanpa senyum sedikit pun. "Kau guru honorer?" tanyanya datar. "Ya Pak, tapi saya sedang berusaha ikut seleksi CPNS tahun ini." "Berusaha?" Ia mengulang dengan nada sinis. "Anak saya tidak butuh pria yang berusaha. Ia butuh pria yang sudah jadi sesuatu." Aku terdiam. Kata-katanya menembus dada seperti bilah dingin. Aku menatap Naila yang berdiri di belakang ayahnya. Matanya berkaca-kaca. "Pak, Arka orang baik. Dia serius dengan saya." "Kukap, Naila!" Suara ayahnya meninggi. "Kalau kau bisa jadi PNS, Arka," katanya menatapku, "baru aku akan beri restu nikahi anakku." Kalimat itu terus terngiang, bahkan setelah aku pulang malam itu. Aku menatap langit dari balkon kos, merasakan angin malam yang dingin menggigit wajahku. Aku tahu, bagi sebagian orang, status hanyalah simbol. Tapi bagiku, malam itu, status adalah tembok yang menjulang, tinggi, memisahkan aku dari cinta yang ingin kuperjuangkan. Teleponku bergetar. Pesan dari Naila. "Masuk. Aku percaya kamu bisa, Kak. Aku akan menunggumu. Tapi jangan menyerah ya." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu, ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini tentang harga diri, perjuangan, dan pembuktian cinta. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk jadi PNS, tapi untuk menjadi pantas mencintainya. Setelah malam itu, hidupku berubah. Setiap pagi, aku tetap mengajar. Tapi sore dan malamku habis di warung kopi kecil dekat kosan belajar. Membaca soal-soal CPNS, menonton video motivasi, menulis ulang rumus, sampai mataku perih dan kepalaku berat. Aku tahu peluangnya kecil. Ada ribuan orang seperti aku yang mengejar satu kursi, satu status, satu harapan. Tapi bagiku,
Ini bukan sekadar lomba mencari pekerjaan. Ini perjuangan membuktikan cinta. Di sekolah, aku mulai sering diejek teman sesama guru honorer. Wah, Arka mau jadi menantu pejabat ya? Pantes rajin banget sekarang. Hati-hati, ujian CPNS itu susah. Bisa setahun nunggu hasilnya. Aku hanya tersenyum. Walau hatiku perih. Kadang, aku sendiri hampir tak percaya. Aku bisa. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku membuka kembali pesan Naila di ponselku. Pesan itu seperti api kecil yang menjaga semangatku tetap hidup. Namun, dunia tak selalu berpihak. Bulan berikutnya, aku dipanggil kepala sekolah. Beliau menatapku serius, lalu berkata, Arka, kita harus potong jam mengajar honorer. Dana bantuan dari pusat menurun. Kamu cuma dapat separuh dari biasanya. Setengah gaji. Hatiku serasa ditikam. Bagaimana aku bisa bayar kos, makan, dan tetap belajar? Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Di jalan, hujan turun tiba-tiba, menenggelamkan segala suara kecuali detak hatiku sendiri. Sesampainya di kos, aku membuka buku catatanku yang mulai lembab oleh tetesan air hujan. Aku menulis di halaman paling belakang, kalau cinta sejati harus diuji dengan susah payah, maka biarlah aku jadi murid paling sabar dalam ujian ini. Malam itu aku belajar di bawah cahaya lampu redup. Perut lapar, tapi semangatku tak padam. Sampai tiba satu pesan dari Naila. Papa dengar kamu masih honorer. Dia makin marah. Aku takut, Kak. Aku menatap layar lama. Tak tahu harus jawab apa. Yang bisa kulakukan hanya mengetik pelan. Percayalah, Nay, aku akan datang lagi. Tapi kali ini bukan sebagai guru honorer. Aku menatap jendela. Di luar sana, hujan masih turun. Tapi bagiku, itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari badai besar yang harus kuhadapi sendirian. Hari-hari berikutnya terasa berat. Setiap langkah menuju sekolah seperti menyeret beban yang tak terlihat. Anak-anak masih tersenyum menyapaku. Tapi di balik senyum itu, aku menyimpan luka yang dalam luka karena merasa gagal, kecil, dan tak dianggap. Di ruang guru, kabar soal aku yang mengejar restu lewat status sudah menyebar. Ada yang tertawa, ada yang berbisik pelan setiap kali aku lewat. Kasian, cinta ditukar dengan SKPNS. Nanti kalau gagal, ditinggal juga kan? Aku pura-pura tak dengar, tapi di dalam dada, rasa malu menumpuk seperti karang di laut dangkal. Setiap malam aku tetap belajar, tapi fokusku mulai kabur. Aku lapar, kelelahan, dan terkadang bertanya-tanya, apa cinta memang sekejam ini? Suatu sore, aku melihat Naila dari kejauhan di sebuah kafe bersama teman-temannya. Aku ingin menyapanya, tapi langkahku terhenti saat kulihat seorang pria duduk di sampingnya tampan, berpakaian rapi, sepertinya seorang pegawai negeri. Mereka tertawa bersama. Dadaku seperti diremas. Aku pulang dengan langkah cepat, menolak semua pikiran buruk yang berputar di kepala. Tapi malam itu, pesan Naila datang lagi. Papa memperkenalkanku pada anak temannya. Aku nggak bisa menolak. Aku memandangi tulisan itu lama sekali. Mataku panas. Tapi airnya tak mau keluar. Aku menulis balasan pendek. Enggak, apa-apa. Aku ngerti. Padahal aku tidak benar-benar mengerti. Aku hanya tidak ingin menambah bebannya. Tapi diam-diam, aku tahu dunia sedang menjauh dariku. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke kantor kepala sekolah lagi. Kali ini, dengan nada lembut, beliau berkata, Arka, ada kabar kurang baik. Tahun depan, mungkin sekolah akan mengurangi tenaga honorer. Saya harap kamu siap kalau namamu masuk daftar. Kata siap itu seolah belati yang menusuk pelan tapi dalam. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala menunduk. Semesta seolah sedang mengujiku dari segala arah cinta, pekerjaan, harga diri. Malam itu aku duduk di teras kos yang dingin, menatap ke langit. Aku berbisik pelan, lebih kepada diriku sendiri. Kalau memang cinta sejati harus menunggu, aku akan menunggu. Tapi
Jika restu itu hanya untuk mereka yang berstatus, mungkin aku harus belajar ikhlas. Namun, jauh di dalam hati kecilku, suara lain masih berbisik. Buktikan, Kak, jangan menyerah sekarang. Dan di saat itu juga, aku memutuskan, aku akan ikut ujian CPNS, apapun risikonya, walau harus kehilangan segalanya. Hujan kembali turun malam itu. Aku duduk di bawah atap sengkosan, mendengar suara tetes air yang jatuh satu persatu ke tanah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini. Antara lapar, lelah, dan hati yang nyaris patah. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang sana berat. Agak serak. Arka, ini Pak Darman. Masih ingat, dulu aku pengawas ujianmu waktu kuliah. Iya, Pak. Ada apa ya? Aku dengar kamu mau ikut seleksi CPNS tahun ini. Sekolah kami di Garut butuh tenaga honorer sementara. Gajinya kecil, tapi bisa sekalian persiapan ujian. Mau? Hatiku langsung hangat. Tawaran itu seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan. Aku tahu ini mungkin langkah gila. Meninggalkan kota, meninggalkan Naila, dan memulai lagi dari nol. Tapi aku sudah tak punya apa-apa untuk ditakuti selain kegagalan itu sendiri. Keesokan harinya, aku berpamitan pada kepala sekolah. Beliau menepuk pundakku dan berkata, "Kamu anak baik, Arka. Kadang Tuhan menunda sesuatu bukan karena Dia ingin kamu gagal, tapi karena Dia sedang mempersiapkanmu untuk lebih layak." Aku mengangguk, menahan air mata. Kalimat itu menancap dalam dadaku. Aku pergi ke Garut dengan satu tas ransel kecil dan segenggam tekad. Sekolah di sana jauh dari kota, bangunannya tua, atapnya bocor, dan beberapa murid bahkan datang tanpa sepatu. Tapi entah kenapa, di tempat sederhana itu, aku merasa hidup lagi. Anak-anak menyambutku dengan tawa polos. Aku mulai mengajar dengan semangat yang selama ini hilang. Mereka memanggilku Pak Guru Arka. Dan di setiap mata mereka, aku melihat harapan yang sama. Harapan yang dulu aku miliki. Malam hari, setelah selesai mengajar, aku belajar di ruang guru yang remang-remang. Kertas soal, buku catatan, dan secangkir kopi murah jadi teman setiap malam. Aku menulis satu kalimat di buku ujian kosong. Aku akan kembali, Naila. Tapi bukan sebagai Arka yang dulu. Aku akan pulang sebagai pria yang pantas berdiri di hadapan ayahmu. Langit malam itu bersih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap bintang dengan senyum kecil. Di tengah keputusasaan, aku menemukan kembali janji untuk hidup dengan harapan. Sudah 3 bulan aku tinggal di Garut. Hidupku sederhana, tapi tenang. Pagi diisi dengan tawa anak-anak. Sore dengan suara jangkrik dan udara dingin yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa damai, meski jauh dari semua yang pernah aku cintai. Sampai malam itu tiba. Teleponku berdering. Sebuah nama yang tak pernah kulihat lagi selama berbulan-bulan muncul di layar Naila. Jantungku langsung berdegup keras. Tanganku bergetar saat menekan tombol hijau. Halo, Nai. Kak, suaranya terdengar lemah, seperti habis menangis. Aku rindu, katanya lirih. Aku terdiam. Di ujung sana, suara napasnya terdengar pelan, tapi penuh beban. Kay, aku nggak kuat. Papa terus maksa aku ketemu dengan anak temannya. Aku nggak mau. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Tenang, Nai. Aku janji, aku sedang berjuang. Aku ikut seleksi CPNS tahun ini. Aku nggak akan berhenti. Hening beberapa detik. Lalu dia berbisik. Aku tahu, Kak. Tapi aku takut waktu nggak berpihak sama kita. Kata-katanya menggantung di udara, dingin, menyakitkan. Aku ingin meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi jujur, aku sendiri tak yakin. Aku hanya berkata, tunggu aku, Nai. Sekali ini saja. Setelah panggilan itu berakhir, aku menatap ponselku lama sekali. Foto Naila masih tersimpan di layar kunciku dengan senyum lembut yang dulu selalu menenangkanku. Namun kini,
Senyum itu justru membuat dadaku sesak. Beberapa hari kemudian, kabar dari teman lama di Bandung datang lewat pesan singkat. Kak, dengar-dengar Naila udah dijodohin beneran sama anak pejabat. Katanya mereka udah dekat. Aku terpaku. Dunia di sekitarku mendadak hening. Aku mencoba tertawa, tapi suaranya serak dan hambar. Malam itu aku pergi ke lapangan belakang sekolah. Langit cerah, bintang bertaburan. Aku menatap ke atas dan berbisik pelan. Tuhan, kalau memang aku harus kehilangan dia untuk jadi seseorang, tolong jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Sejak malam itu, aku berhenti memeriksa pesan. Aku hanya fokus pada satu hal. Lulus CPNS. Cinta boleh menjauh, tapi janjiku harus tetap hidup. Aku tahu, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang berjuang tanpa pamrih. Dan aku akan terus berjuang, bahkan jika aku harus berjalan sendirian. Hari pengumuman seleksi CPNS semakin dekat. Sekolahku di Garut sudah seperti rumah kedua bagiku. Anak-anak selalu menyemangatiku setiap kali melihatku belajar di ruang guru. Pak Arka mau jadi PNS. Ya, biar bisa beli sepatu baru. Candaan polos itu membuatku tertawa. Meski di dalam hati, ada rasa cemas yang semakin menebal. Aku tahu, jalan menuju impian ini tak semudah mengisi lembar jawaban. Setiap malam, aku belajar sampai larut. Kadang, tertidur di atas tumpukan kertas latihan. Namun suatu hari, badai benar-benar datang. Kabar beredar bahwa ada peserta ujian CPNS yang tertangkap menggunakan joki. Namanya Arka Pratama. Namaku. Aku tertegun saat Pak Darman, kepala sekolah tempatku mengajar, datang menemuiku dengan wajah serius. Arka, ada laporan kamu terlibat kecurangan. Katanya ada orang yang pakai identitasmu waktu ujian tahap pertama. Apa? Aku hampir tak percaya. Pak, saya nggak pernah begitu. Saya bahkan ikut ujian sendiri di Garut. Bapak bisa cek. Tapi gosip sudah terlanjur menyebar. Di desa kecil seperti ini, kabar buruk menyebar lebih cepat dari cahaya. Beberapa guru mulai menjauh. Dan bahkan anak-anak mendengar bisikan itu. Katanya, Pak Arka curang ya, Bu? Hatiku remuk. Aku menatap cermin malam itu, melihat wajah letih dan mata yang kehilangan cahaya. Semua usahaku seolah sosial hanya karena satu kesalahan yang bahkan bukan milikku. Aku mencoba menghubungi panitia pusat, mengirim bukti, bahkan surat pernyataan. Berhari-hari tanpa jawaban. Sampai suatu sore, Naila mengirim pesan singkat. Kak, Papa bilang, ini bukti kalau kamu nggak pantas. Dia bahkan tunjukin berita itu ke semua keluarga. Mataku panas, bukan karena marah, tapi karena kecewa pada dunia, pada nasib, pada cinta yang mulai pudar. Tapi aku tidak menyerah. Aku menatap langit senja di atas sekolah yang mulai sepi dan berbisik pada diri sendiri. Kalau mereka bisa menuduhku tanpa bukti, aku akan buktikan dengan hasil. Aku menulis surat terbuka ke panitia, lengkap dengan video testimoni dari kepala sekolah dan rekan guru. Aku tidak tahu apakah mereka akan percaya, tapi aku tahu kebenaran tak akan hilang walau disembunyikan. Beberapa hari kemudian, surat balasan datang. Tanganku gemetar saat membukanya. Di baris pertama, tertulis, Saudara Arka Pratama dinyatakan lulus verifikasi dan berhak mengikuti tahap akhir CPNS. Air mataku jatuh, bukan karena senang semata, tapi karena Tuhan menunjukkan tak ada fitnah yang bisa mengalahkan niat yang tulus. Hari ujian terakhir CPNS tiba. Aku berangkat pagi-pagi dari Garut menuju Bandung dengan bus ekonomi yang penuh sesak. Di pangkuanku ada satu map berisi dokumen lembar ujian simulasi, surat rekomendasi, dan doa yang kutulis sendiri di selembar kertas kecil. Ya Tuhan, jika ini jalanku, kuatkan. Jika bukan, jangan biarkan aku hancur. Perjalanan terasa panjang. Jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut gagal, tapi karena tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menepati janjiku
pada Naila. Saat tiba di lokasi ujian, aku menatap ratusan peserta lain. Semua tampak percaya diri, berpakaian rapi, membawa laptop, dan dokumen lengkap. Aku hanya membawa pena pinjaman dan kemeja lama yang masih kusetrika sendiri malam sebelumnya. Namun saat barisan peserta mulai masuk ke ruang ujian, aku terpaku di ujung ruangan. Seseorang berdiri dengan rambut terurai rapi dan wajah yang begitu kukenal. Naila. Dia mengenakan seragam panitia pengawas. Mataku membulat. Langkahku terhenti. Kami saling menatap dalam diam. Seolah waktu berhenti. Dia tersenyum kecil. Senyum yang dulu selalu membuatku tenang. Lalu dengan suara pelan, dia berbisik saat aku melewatinya. Aku tahu kamu akan sampai di sini. Aku hanya bisa menunduk, menahan gemetar. Rasanya ingin memeluknya, tapi aku tahu ini bukan waktunya. Aku duduk di kursi ujian dengan tangan yang dingin, tapi hatiku membara. Ujian dimulai. Soal-soalnya sulit, tapi entah kenapa pikiranku jernih. Setiap huruf, setiap angka, seolah aku tulis dengan kekuatan yang datang dari satu hal. Cinta dan pembuktian. Selesai ujian, aku keluar ruangan dengan napas berat. Di luar, hujan turun pelan. Naila berdiri di bawah payung, menungguku. Aku mendekat, perlahan. "Kak," katanya, "aku dengar semuanya tentang fitnah itu, perjuanganmu, dan surat yang kamu kirim. Aku bangga." Aku menatapnya lama. Aku nggak tahu akan diterima atau enggak. "Nay, tapi kalaupun gagal, aku nggak akan nyesel, karena aku sudah buktikan. Aku berjuang bukan untuk status, tapi untuk menepati janji." Air mata Naila jatuh pelan. Dia menggenggam tanganku sebentar sebelum pergi, hanya berbisik, "Aku akan tetap menunggu hasilnya. Kak, kali ini, papa yang harus belajar menilai manusia, bukan jabatan." Hujan makin deras. Aku berdiri di bawahnya tanpa payung, menatap ke langit yang abu-abu. Untuk pertama kalinya, aku merasa apapun hasilnya nanti, aku sudah menang. 2 minggu berlalu sejak ujian terakhir itu. Setiap pagi, aku membuka situs resmi pengumuman CPNS sambil menahan napas. Setiap sore, aku menutup laptop dengan kekecewaan yang sama. Belum ada hasil. Hari-hari terasa panjang dan sunyi. Di sekolah, anak-anak sering bertanya, "Pak Arka, jadi PNS nggak, Pak?" Aku hanya tersenyum. "Belum tahu, Nak, tapi yang penting kita jangan berhenti belajar, ya." Senyum itu palsu, tapi hanya itu yang bisa kutunjukkan agar mereka tetap semangat. Di malam-malam sepi, aku duduk di depan jendela kos, menatap keluar ke arah langit yang selalu mendung. Aku tak lagi menunggu kabar cinta, hanya menunggu satu hal, pengumuman itu. Sampai akhirnya, pada pagi yang tampak biasa, notifikasi di ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Naila. "Kay, buka situsnya sekarang." Jantungku berdebar hebat, tanganku gemetar saat mengetik nama lengkapku di kolom pencarian. Laman itu berputar, beberapa detik lalu berhenti. Mataku langsung mencari deretan nama di daftar kelulusan. Deretan itu panjang, tapi di baris ke-27, aku melihatnya. Arka Pratama, lulus seleksi nasional. Aku menatap layar itu lama, seolah tak percaya. Lalu air mataku jatuh begitu saja. Semua kelelahan, cemoohan, dan doa-doa yang pernah kuselipkan di setiap malam membentuk satu kalimat sederhana di layar kecil itu. Aku berhasil. Aku berlari keluar kamar, menatap langit pagi yang mulai terang. "Terima kasih, Tuhan." Suaraku serak, tapi penuh syukur. Beberapa menit kemudian, teleponku berdering lagi. "Kak," suara Naila bergetar di seberang. "Aku tahu kamu bisa." Aku bangga banget. "Nay," suaraku nyaris hilang karena tangis. "Aku cuma pengen kamu tahu, ini bukan cuma untukku. Ini untuk kita." Ia tertawa kecil di ujung sana, lalu pelan berkata, "Papa ingin bertemu." Dunia seolah berhenti. Antara bahagia dan gugup, aku hanya bisa duduk lama menatap dinding. Semua perjuangan yang dulu terasa seperti mustahil, kini membawaku kembali ke titik awal, ke saat di mana semuanya dimulai.
Malam itu aku menulis surat singkat di buku catatan lamaku. Aku bukan lagi guru honorer yang datang dengan tangan kosong. Aku datang dengan kerja keras, luka, dan keyakinan. Jika restu masih tertutup, biarlah Tuhan yang membukakan jalannya. Dan esok paginya, aku bersiap untuk pertama kalinya. Aku akan kembali ke rumah Naila bukan sebagai lelaki yang diminta berjanji, tapi sebagai lelaki yang sudah menepatinya. Pagi itu, udara Bandung terasa dingin dan kaku. Aku berdiri di depan gerbang besar rumah yang dulu pernah membuatku gemetar. Rumah itu masih sama megah, sepi, dan menakutkan. Namun kali ini, aku datang bukan sebagai guru honorer dengan gaji kecil, tapi sebagai Arka Pratama, pegawai negeri sipil yang baru diangkat. Tanganku masih bergetar saat bel ditekan. Pintu dibuka oleh seorang pelayan yang langsung mengenaliku. Pak, Arka, silakan masuk. Tuan sudah menunggu. Aku melangkah perlahan. Setiap langkah di lantai marmer itu terasa berat, membawa kembali kenangan pahit malam ketika aku pernah ditolak mentah-mentah. Naila berdiri di ujung ruangan, mengenakan kebaya sederhana. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh air. Lalu aku melihat sosok yang membuat dadaku sesak ayahnya. Masih sama, dengan jas abu-abu dan tatapan tajam. Ia duduk di kursi yang dulu menjadi saksi saat aku diusir halus dengan kalimat yang tak akan pernah kulupa. Kalau kau bisa jadi PNS, baru aku beri restu nikahi anakku. Kini, kalimat itu kembali berputar di kepalaku. Tapi kali ini aku punya jawabannya. Selamat pagi, Pak. Kataku pelan, tapi tegas. Saya datang lagi, sesuai janji saya waktu itu. Ayah Naila menatapku lama. Tatapannya dalam, seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan. Jadi, kau berhasil, katanya datar. Iya, Pak. Saya lulus seleksi nasional. SK sudah turun minggu lalu. Suasana hening. Hanya terdengar jam dinding berdetak pelan. Lalu pria itu berdiri, berjalan mendekat, dan berhenti tepat di depanku. Aku menatapnya tanpa menunduk, meski lututku terasa lemas. Kau tahu kenapa dulu aku bilang begitu? Suaranya tenang tapi tegas. Aku diam karena aku ingin tahu seberapa kuat cintamu pada anakku. Dunia ini keras, Arka. Cinta saja tidak cukup. Tapi melihatmu hari ini, aku tahu kau tidak cuma mencintai, tapi juga berjuang. Mataku panas. Aku menunduk pelan, menahan air mata. Ayah Naila mengulurkan tangan. Selamat, Nak. Kau pantas mendapat restuku. Naila menutup mulutnya, menahan tangis haru. Aku menggenggam tangan itu dengan gemetar tangan yang dulu menolak. Kini menyambut semua rasa sakit, lelah, dan malam panjang yang kulalui seolah terbayar lunas dalam satu genggaman itu. Ayahnya menepuk pundakku. Rawat anakku baik-baik. Jangan berhenti berjuang, karena hidup pernikahan akan lebih berat dari ujian CPNS. Aku tersenyum. Saya janji, Pak, kali ini bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menjaga hati. Naila mendekat, menggenggam tanganku, dan di antara tatapan hangat itu, aku sadar perjuanganku akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Hari itu, langit Bandung berwarna keemasan. Matahari sore menyorot lembut ke halaman. Rumah tempat aku dan Naila berdiri, bersanding di pelaminan sederhana. Tak ada pesta mewah, tak ada kemegahan seperti pernikahan keluarga pejabat lainnya. Yang ada hanya keluarga, sahabat, dan suara gamelan pelan yang mengiringi langkah kami menuju masa depan baru. Aku mengenakan setelan jas hitam pinjaman dari sahabatku, Naila, dengan kebaya putih dan senyum yang tak pernah sekecil itu tampak. Seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Di antara tamu aku melihat ayahnya berdiri tegak, tersenyum tipis, namun tulus. Tatapan yang dulu dingin, kini berubah menjadi kebanggaan yang hangat. Ketika ijab kabul terucap, suaraku bergetar, tapi setiap kata terasa penuh makna. Aku tak sedang berjanji untuk membuktikan apapun. Aku hanya berjanji untuk menjaga, mencintai, dan tidak pernah menyerah lagi. Tepuk tangan menggema, dan Naila
menatapku dengan mata yang basah. Akhirnya ya, katanya pelan. Aku mengangguk, menahan emosi yang nyaris pecah. Kita nggak perlu lagi membuktikan. Nay, cinta yang bertahan sekuat ini sudah cukup jadi bukti. Ayahnya mendekat setelah prosesi selesai. Ia menepuk bahuku sekali lagi. Kali ini dengan senyum lebar. Kau tahu, Nak, dulu aku kira cinta hanya pantas kalau disertai jabatan. Tapi ternyata jabatan tidak bisa menumbuhkan ketulusan. Terima kasih sudah ajari aku lewat caramu sendiri. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya menunduk hormat, menahan air mata yang sudah terlalu lama ku tahan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Naila duduk di beranda rumah kontrakan kecil kami. Angin membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Tak ada cahaya mewah, tapi ada ketenangan yang tak pernah kami rasakan sebelumnya. Kata Naila sambil bersandar di bahuku. Kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan menunggumu. Dan aku, jawabku pelan, tetap akan berjuang untukmu. Kami terdiam lama, menatap langit malam yang bertabur bintang. Kini, perjuangan yang dulu penuh air mata berubah jadi ketenangan. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar menunggu di tengah perjalanan. Dan malam itu, di antara doa dan diam, aku akhirnya bisa berkata dalam hati, aku sudah tiba. Bukan hanya di hadapanmu, Naila, tapi di tempat di mana cintaku akhirnya mendapat restu.